Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Dan rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan karya musik. Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu kita sudah sempat berbincang bersama dengan para jubir masing-masing paslon untuk calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang akan bertarung di Pilwali mendatang, dan banyak kita bahas seputar aturan PKPU. Nah, memang aturan PKPU yang dikeluarkan kali ini memang berbeda karena situasi yang memang tidak memungkinkan untuk menerapkan PKPU yang lama. Nah, untuk itu kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Abdurrahman dari KPU Makassar, juga ada Bapak Nursari dari Bawaslu Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Pak Rahman? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mungkin saya ingin menyapa Bapak Nursari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nursari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, pertama saya ingin ke Pak Rahman dulu ya. Pak Rahman, ini kalau kita lihat PKPU nomor 13 ini memang berbeda dengan PKPU sebelumnya nomor 10. Nah, kira-kira perbedaan yang signifikannya ini terletak pada aturan yang mana sih Pak Rahman? Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Selebes TV atas kesempatannya yang diberikan. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi inilah PKPU yang terbaru yang kita dari perubahan beberapa PKPU sebelumnya, yaitu PKPU 6, kemudian PKPU 10, selanjutnya yang terakhir ini PKPU 13. Ya, jadi pelaksanaan pemilihan serentak dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi karena sifatnya perubahan, tentu menyempurnakan PKPU yang sudah ada sebelumnya. Nah, tentu yang kita lihat di sini, karena PKPU ini bersamaan keluar dengan tentang kampanye PKPU 11. Ya, tetapi di situ tentang kampanye masih ada rapat umum. Ya, tetapi justru di PKPU 13 ini pelaksanaan pemilihan serentak di masa kampanye justru sudah tidak terdapat lagi kampanye rapat umum. Ya, jadi tentu ini yang harus kita ikuti. Ya, kemarin sempat didiskusikan karena di PKPU tentang kampanye perubahan yang terbaru masih ada rapat umum. Namun di PKPU 13 ini justru hal itu sudah dihilangkan, ya, tidak bisa lagi dilaksanakan. Nah, tentu yang baru di sini adalah adanya kalau misalnya partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon maupun tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar sebagaimana protokol kesehatan itu, maka sanksinya ada sanksi, ya. Di PKPU ini sudah ada sanksi, yaitu peringatan tertulis dari Bawaslu, ya. Tentu kalau Pilwali Makassar adalah dari Bawaslu Kota Makassar, ya, pada saat terjadinya pelanggaran itu, ya. Dan sanksi yang kedua yang selanjutnya adalah kalau itu masih tetap dilaksanakan, maka dilakukan penghentian, ya, atau pembubaran kegiatan kampanye. Ya, kalau sudah dilihat ada pelanggaran situ, pelanggaran protokol kesehatan, kemudian sudah diberikan peringatan tertulis, maka bisa dilakukan penghentian atau pembubaran kegiatan. Saya kira pokok-pokok penting dari PKPU 13 ini di sekitar itu. Ya, jadi sudah ada sanksi. Ya. Baik, terima kasih. Pak Rahman tadi kan sudah mengatakan tidak ada lagi rapat umum seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kemarin juga saya sempat berbincang bersama dengan jubir masing-masing paslon. Ada juga yang sangat menyayangkan tidak adanya lagi kegiatan-kegiatan seperti bazar, sosialisasi seperti donor darah mungkin dan lain sebagainya. Apakah memang dilarang atau memang seperti apa Pak Rahman? Ya, jadi
kegiatan-kegiatan dilarang itu termasuk tadi rapat umum, kemudian kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya atau konser musik, Oke. kemudian kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai, kemudian perlombaan, kemudian kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, dan peringatan hari ulang tahun partai politik. Itu betul kegiatan-kegiatan yang sudah tidak bisa lagi dilaksanakan berdasarkan PKPU 13 ini. Baik, terima kasih Pak Rahman. Saya ke Pak Nursari. Pak Nursari selaku Bawaslu. Tadi Siap. sudah dijelaskan oleh Pak Rahman ada sanksi peringatan tertulis. Nah, jika memang masih melakukan akan ada penghentian pembubaran kampanye. Nah, ini pada saat memberikan peringatan tertulis ini berapa lama jangkanya jika memang masih tetap dilakukan oleh paslon begitu untuk melanggar dan kemudian dikasih sanksi yang selanjutnya ini gap-nya berapa lama atau memang ada tahap-tahapnya nih Pak Nursari? Silakan. Oh iya, baik. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena harus tetap menggunakan masker, apalagi kami masih di tempat umum. Betul. Tempat umum dalam rangka melakukan monitoring terhadap kampanye teman-teman pasangan calon. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam PKPU, makanya kami anggap bahwa PKPU 13 ini adalah PKPU yang cukup kami harapkan munculnya. Karena kenapa? Kalau kita lihat dalam PKPU sebelumnya, hampir bisa dikatakan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sanksi yang paling tinggi dalam PKPU sebelumnya itu kan paling cuma sebatas teguran kepada peserta yang melanggar protokol kesehatan. Nah, dengan munculnya PKPU ini tentunya sanksi itu kemudian diperbesar kewenangan kami sampai dengan tingkat sudah bisa melakukan pembubaran seperti yang sudah disampaikan oleh sahabat saya dari KPU tadi. Nah, di situ memang kalau kita lihat sanksinya, memang disebutkan bahwa 1 jam setelah diberikan peringatan tertulis maka kami bisa melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk dilakukan pembubaran atau penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu durasi waktu yang memang kami diberikan kewenangan di PKPU 13 ini. Iya. Baik Pak Nursari, apakah memang peringatan tertulis ini hanya 1 kali kah atau memang ada kedua, ketiga lalu memang diberikan sanksi seperti itu? PKPU itu jadi kan begini. PKPU itu cuma menyebutkan setelah diberikan peringatan tertulis 1 jam kemudian tidak diindahkan, maka kami punya kewenangan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian untuk melakukan pembubaran. Nah, saya pikir 1 kali itu memang hal yang sangat tepat, karena kalau misalnya ada standar 1 kali, 2 kali, dan 3 kali, ini kan tahapannya sangat terbatas. Kampanye itu cuma berapa jam. Nah, kalau misalnya mereka melakukan kampanye dan menunggu 1 kali, 2 kali, bisa saja penyebaran itu sudah terjadi baru dibubarkan. Makanya saya pikir itu jauh lebih efektif kalau cuma 1 kali saja, dan memang normatifnya seperti itu.